kasih banyak Tuhan Yesus, sertai kami selalu. Dan namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalian kita mesti berdiri ya. Masih dong Kak. Nah, kita mau ngapain ya Kak? Kita mau nyanyi lagi satu lagu. Lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi dengan yang panggil nama saya. Siap ya? Kita dengerin musiknya. Ya, adik-adik boleh duduk dulu. Nah, kita mau ngapain lagi kawannya? Tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang saatnya kita harus mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Ada Kakak Rizka dan ada Kakak Meli yang ngomong. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu terakhir. Lagu apa ini? Firmanmu pelita. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik, semua sudah rapi, duduk manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau tanya dulu, adik-adik harus menyiapkan Alkitab masing-masing ya. Ya, kakak hitung sampai 3 ya. Yang membawa Alkitab, ya, 1, 2, 3. Ya, silakan adik-adik. Pegang dulu Alkitabnya dibuka ya, nanti terus kita berdoa. Ayatnya pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Ya. Ya. Kemudian dikasih tanda seperti kata ring ini ya, pakai pitanya ya. Nah, biarkan Alkitab ini masih terbuka, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa mau menolong supaya kami mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah, kita lanjut dari pembacaan Alkitab ini, Matius 7
ayat 7 sampai 11. Nah, kita mulai dari ayat 7 ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita melihat gambar ini, di mana adik-adik Tuhan Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan pelayanan yang sangat bagus ya, di mana Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang sakit, yang memerlukan pertolongan ya. Murid-muridnya menyaksikan kebaikan Tuhan. Kisah ini menceritakan, dari gambar ini ya adik-adik, kisah ini menceritakan tentang perkataan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang sehingga banyak yang mengikuti Dia. Nah, ini ada gambar lagi. Karena begitu banyak orang yang datang, Tuhan Yesus juga mencari tempat yang enak ya adik-adik. Orang-orang ada pada duduk di bawah, tuh adik-adik lihat ya. Tuhan Yesus duduk di atas batu untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga orang dapat melihat Yesus dengan baik. Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan duduk di situ mengajarkan banyak hal. Salah satunya ialah tentang ayat yang kita bawa tadi. Tentang apa adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Tentang doa atau pengabulan doa. Adik-adik tahu artinya doa? Doa adalah satu permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Tentu adik-adik selalu berdoa dengan apa yang adik-adik inginkan. Coba kakak tanya, pengalaman dari adik-adik dalam berdoa. Kalau adik-adik berdoa, biasanya ini doanya apa ya? Tentu doanya yang sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan, bukan? Nah, ada salah satunya adik-adik juga boleh minta untuk kesehatan ya, untuk berkat ya. Dan salah satunya juga adik-adik harus mendoakan mama papa ya, yang setiap saat menolong adik-adik di rumah maupun di mana saja. Lalu, apakah adik-adik langsung dikabulkan oleh Tuhan dalam doa? Nah, ada 3 adik-adik di dalam doa itu, yaitu menunggu, dijawab, dan tidak dijawab ya. Jadi ada berapa adik-adik? Ada 3 ya.
menunggu ya dijawab dan tidak dikabulkan atau dijawab ya. Bahkan adik-adik sampai sekarang masih menunggu, kok nggak dijawab doa aku ya Tuhan. Nah, kalau doa adik-adik tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan mengabulkannya ya. Nah, jawaban seperti yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Pertama, mintalah. Kemudian kalau kita minta pasti akan diberikan ya. Nah, doa adalah permohonan yang tadi kakak bilang ya, permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Karena kita berdoa, kenapa kita harus berdoa? Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang rajin berdoa. Kenapa kita harus berdoa pada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu penuh kuasa loh adik-adik ya. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kenapa Tuhan menyertai kita? Karena kita rajin berdoa. Tuhan mengatur dunia ini dengan indah ya. Kemudian Tuhan sangat senang melihat adik-adik yang rajin berdoa. Kakak mau tanya dulu nih, berdoa tuh macam-macam ya. Kalau bangun tidur adik-adik berdoa enggak? Bagus. Kalau mau makan berdoa enggak? Iya betul. Mau belajar adik-adik berdoa enggak? Pinter ya. Ini adalah adik-adik yang sangat cinta kepada firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Tuhan peduli pada permintaan anak-anak yang dikasihinya. Jikalau adik-adik memohon dalam doa, maka iman yang teguh membuat kita menjadi semangat berdoa. Tapi adik-adik ingat ya, berdoa jangan untuk diri sendiri. Kita harus mendoakan orang lain juga ya, supaya kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang yang dijumpainya. Nah adik-adik, setelah adik-adik berdoa, firman Tuhan menjanjikan, dan Tuhan bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Artinya adik-adik harus berusaha ya. Berdoa bukan berarti bahwa apa yang adik-adik minta akan jatuh dari langit saat adik-adik selesai berdoa. Contohnya, adik-adik berdoa memohon pada Tuhan, mau ranking pertama Tuhan, tapi setelah berdoa adik-adik melakukan hal yang tidak baik. Contohnya apa? Tidak belajar, kerjanya main game, sehingga adik-adik habis waktunya hanya untuk main game. Jadi firman Tuhan mau bilang, setelah berdoa adik-adik juga harus berusaha ya, karena Tuhan memberikan kemampuan pada adik-adik untuk berusaha dan berdoa. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setelah adik-adik berdoa dan berusaha, ada satu lagi yang penting, yaitu segala sesuatu dalam doa harus dalam persetujuan Tuhan ya. Ketuklah berarti
apapun yang kita minta di dalam doa, jawabannya ya terserah Tuhan. Itulah yang membuat adik-adik memiliki waktu yang berbeda saat doa dikabulkan. Pasti ada sukacita ya adik-adik ya. Masih menunggu, bahkan tidak dikabulkan. Tadi kan kakak udah bilang, berdoa itu bisa menunggu dijawab Tuhan atau tidak dikabulkan. Kita semua tahu bahwa Tuhan berkuasa adik-adik. Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk adik-adik. Saat adik-adik meminta sesuatu pada Tuhan dikabulkan, berarti itu sesuai atau disetujui oleh Tuhan ya. Tuhan tahu untuk kebaikan adik-adik juga. Saat berdoa adik-adik seperti dijawabnya lama. Duh Tuhan, kenapa ya doaku kok nggak dijawab-jawab? Karena Tuhan tahu waktunya bukan waktu kita loh, tetapi waktu Tuhan. Untuk adik-adik mendapatkan apa yang adik-adik minta, dan itu pasti tepat pada waktunya. Saat adik-adik berdoa tidak dikabulkan, itu karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan menggantikan permohonan adik-adik dengan hal yang lebih baik untuk kebaikan adik-adik. Yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah percaya. Setelah kita tahu 3 hal tersebut, jangan lupa adik-adik, doa harus dilakukan terus-menerus. Contohnya, mau makan, berdoa. Ya, mau belajar, berdoa. Mau ke sekolah, berdoa ya. Dengan rajin berdoa dan tekun, maka adik-adik akan melihat karya Tuhan bagi adik-adik yang terindah ya. Adik-adik harus belajar juga menyampaikan permohonan dalam doa, bukan untuk diri sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain ya, yang membutuhkan kita. Kita harus percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi adik-adik dan bagi orang yang adik-adik doakan. Nah, kita sudah mendengar cerita. Jangan lupa, hari ini ada ayat hafalan adik-adik. Kita buka ya di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya firman yang telah adik-adik dengarkan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saatnya mengerjakan aktivitas. Sekarang saatnya adik-adik membuat kartu doa. Nah, untuk kartu doa adik-adik harus membuat 7 kartu. Kak, kenapa kita harus membuat 7 kartu? Karena adik-adik akan mengerjakan kartunya mulai hari Minggu hingga hari Sabtu tanggal 17. Jadi, adik-adik akan mengumpulkan kartunya di hari Sabtu tanggal 17 Juli ya. Nah, apa sih yang ditulis di dalam kartunya? Jadi, adik-adik harus menuliskan nama orang yang ingin adik-adik doakan dulu. Baru setelah itu adik-adik tulis isi doanya. Apa aja yang ingin adik-adik doakan kepada orang itu. Untuk adik-adik yang bingung, format kertasnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Nanti kertasnya ini akan dikirimkan ke grup kelasnya masing-masing tentunya. Setelah kakak pelayan kirimkan, adik-adik nanti boleh ngeprint atau misalnya adik-adik ketik lewat
HP atau laptop juga boleh langsung sebanyak 7 kartu. Nanti kalau sudah pada hari Sabtu tanggal 17 Juli, adik-adik boleh langsung kirimkan kembali ke grup kelasnya masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Ya, adik-adik, berarti kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mulia. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Tidak berdoa doang, jadi kita juga harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Minta. Ya, adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat semuanya. Kepada mau ajarin adik-adik untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap firman yang telah diberikan Tuhan Yesus, untuk firman yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa, Tuhan Yesus, untuk selalu meminta apapun yang kami inginkan, mencari apa yang kami inginkan hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pendeta, Engkau memberkati para majelis Tuhan Yesus. Engkau juga mau memberkati setiap pelayan, setiap pengurus lokal yang ada Tuhan Yesus. Engkau mau memberkati mereka satu persatu di dalam pelayanan mereka. Engkau mau memberkati mereka juga dalam keseharian mereka, dalam kegiatan mereka, dalam pekerjaan mereka, keluarga, bukan kesehatan mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang mau memberkati mereka satu persatu. Tuhan, ya kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik pelayan kami, Tuhan Yesus, yang hari ini tidak bisa mengikuti IPA atau masih belum sempat untuk mengikuti IPA. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai mereka agar mereka bisa segera bergabung bersama kami untuk melaksanakan ibadah sekolah yang kembali, Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik kami yang sedang tidak enak badannya atau dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati mereka satu persatu. Tuhan Yesus, Engkau mau menjaga mereka dan Engkau mau selalu melindungi adik pelayan kami ini dengan kesadaran yang kudus, Tuhan Yesus, agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit yang ada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Lindungi Pak Presiden kami, Tuhan, Pak Jokowi, Tuhan, dalam menata negara kami, Tuhan, supaya menjadi negara yang lebih baik, Tuhan. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan, yang sedang naik-naiknya, Tuhan. Engkau memberkati semua orang-orang dalam pemerintahan, Tuhan, yang membantu, Tuhan, supaya apapun, Tuhan, akan menjadi lebih baik, Tuhan. Pada tolong sembuhkan satu persatu, Tuhan, masyarakat, Tuhan, yang mungkin terkena dampaknya,
Tuhan. Tuhan juga telah berkati untuk adik-adik yang naik kelas, kiranya juga adik-adik juga lebih semangat dalam belajarnya agar menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Demikian doa dari kami, Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Allah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Persembahan yang adik-adik pegang, mungkin adik-adik berikan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa transfer lewat Koini. Oke, sekarang adik-adik siap untuk bernyanyi persembahan. Kita akan menyanyikan lagu apa Kak Rere? Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Semuanya limpah tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau mau memberkati persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini agar berguna bagi pelayanan. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya bisa membagikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Jangan Musik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.